Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardal wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa ambatatil kal'a wal usba katsira la haula wa la quwwata illa billah. Wa bis sanadin muttasili ila ma'alifi sahibil kitab asy-syaikhil imam Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina kaffah wa ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala idza kunta fi hazihil bawadi fa'adzanta farfa sautaka
fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sautil muazzini sajarun wala hajarun wala madarun wala insun wala jannun illa syahidalahu yaumal qiyamati indallahi ta'ala. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza kunta fi hadzihil bawadi, apabila kau azan di lembah ini, ya, maksudnya di tempat dia berbicara, jadi nama daerah gitu. Apabila kamu azan di tempat ini, fa azanta, ya, kemudian kau melakukan azan, farfa sautaka, maka angkatlah suaramu, tinggikan suaramu, keraskan suaramu. Fa inni sami'tun nabiyyan sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muazzini sajarun, tidaklah mendengar jangkauan suara orang yang azan itu oleh pepohonan. Jadi kalau orang azan ada pohon dengar dia, wala hajarun, dan tidak pula didengar oleh bebatuan, wala madarun, dan tidak pula didengar oleh kampung, wala insun, dan tidak pula didengar oleh manusia, wala jannun, dan bangsa jin, illa syahidalahu yaumal qiyamati indallahi ta'ala, kecuali akan bersaksi untuk si muazzin itu pada hari kiamat di hadapan Allah nanti. Azan tuh. Jadi ini kan bab azan yang belum tuntas. Jadi muazzin itu luar biasa. Kampung ini dengar, pepohonan dengar, bebatuan dengar. Dulu kan nggak ada bangunan seperti ini. Bangunan ini dengar. Nanti semua menjadi saksi, ya, kebaikan bagi si muazzin ketika di dunia dia azan. Suruh kencengin. Jadi maksudnya semakin jauh, semakin banyak yang mendengar azan, semakin banyak saksi kebaikannya, ya. Jadi untung jadi muazzin, ya. Qala, ya, menceritakan beliau As-Samarqandi, ya, pengarang kitab ini, wa haddatsani Muhammad bin al-Fadl bi isnadihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan menceritakan kepadaku Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yab'atsullahu yaumal qiyamati bilalan ala naqatin min nuqil jannati yu'azzinu ala zahriha. Allah akan bangkitan pada hari kiamat itu Bilal, ya, muazzinnya Rasulullah itu, ala naqatin, di atas sapi betina, ya, min nuqil jannah, di antara sapi-sapi betina yang ada di dalam sorga. Yu'azzinu ala zahriha, Mu'adz akan azan di atas punggung sapi betina itu. Fa idza qala, apabila Bilal mengatakan dalam azannya itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan syahadat itu Bilal di dalam sorga nanti, nazaran nasu ba'duhum ila ba'din, maka akan memandang sebagian manusia dengan sebagian yang lain, nengok gitu, lihat.
Wa faqalu, dan mereka mengatakan, nashhadu ala misli ma tashhadu hatta yuwafil mahsyar. Kami adalah orang-orang yang bersaksi seperti yang kau persaksikan, sehingga disempurnakanlah masalah mahsyar ini. Mahsyar itu tempat berkumpulnya manusia. Jadi yaumul ba'tsi wan nusur, manusia itu bangkit dari kubur, digiring ke mahsyar. Nah, titik mahsyar itu banyak, ada yang mengatakan adalah Palestina, ya. Ada yang mengatakan Syria. Itulah titik sentral dari mahsyar, orang dikumpulkan. Ya. Jadi subhanallah, Bilal azan itu, orang-orang yang dulu menjawab orang azan itu ketika mendengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka mengatakan dulu kami juga bersaksi seperti itu, seperti engkau ya Bilal, ya, sampai kami ini di padang mahsyar ini, ya. Fa idza wafal mahsyar, apabila sudah disempurnakan mahsyar, orang sudah digiring ke kiri dan ke kanan, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka gitu, yu'ti bi khulalin min khulalil jannah, maka Bilal diberikan pakaian sutra di antara sutra-sutra surga. Itu kelebihannya Sayyidina Bilal. Fa'awwalu mayyuksi Bilalun, maka yang pertama kali dipakaikan baju sutra di sorga itu adalah Sayyidina Bilal, ya, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalihul muazzinin, baru orang-orang soleh yang mereka itu dulunya jadi muazzin di masjid-masjid. Nah, masjidnya itu tidak mesti masjid yang di Mekah, masjid yang di Madinah, enggak. Di daerah terpencil di atas gunung pun, di surau-surau, ya, di daerah terpencil yang tidak masuk listrik, maka Allah juga tahu dan mereka akan dikumpulkan nanti bersama Bilal. Jadi nanti Bilal lah yang menjadi, ya, pemegang bendera muadzin. Nah, para muadzin di belakangnya Sayyidina Bilal. Jadi muadzin itu kelihatannya sederhana, ya. Itu juga anak kecil suruh ngapalin juga bisa. Membacanya bisa, tapi melakukannya setiap waktu sholat itu, istiqomahnya itu yang berat. Kalau kalimat-kalimat azannya mah bisa dia mengucapkan, tapi bisa nggak jaga waktu azan 5 kali dalam sehari terus gitu? Ya, saya di daerah saya, di kampung saya ini ada anak muda, dia jaga waktu benar gitu. Sebelum subuh saya perhatikan gitu. Kalau udah mulai kertak-kertak saya lihat gitu, bangun dia. Salat, ya, nanti zuhur, asar, azan, kalau nggak ada orang diimamin gitu, ya. Wah, itu luar biasa itu. Dan dia bukan merbot, jadi kita, karena dia bukan merbot, kita mesti kasih atensi tuh sama orang-orang yang semacam itu, ya, kasih penghormatan, kasih uang kalau kita sedang ada uang. Nah, nanti dia di belakang Bilal tuh, orang-orang yang muadzin itu nggak terkenal, ya. Muadzin itu tidak ngetop, tidak sama dengan penceramah, ya, tetapi dia punya keistimewaan karena dia yang manggil orang yang sholat. Bayangkan berapa tuh pohon yang mendengar, batu yang mendengar, bangunan yang mendengar, semua jadi saksi kebaikan si muadzin itu, ya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, zakarolana anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kana yaqul,
telah menyebutkan kepada kami ya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah berkata, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin, siapapun dia, atwalun nasi a'naqan, orang yang paling panjang lehernya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Saya pernah dengar nih di radio ya, saya di radio dengar itu, bahwa dia artikan itu memang artinya panjang. Ya, atwal itu maknanya lebih panjang gitu. Tapi saya kira maknanya yang asal itu ya dikesampingkan, tetapi kita menggunakan makna lain, isti'arah. Nah, jadi yang dimaksud itu muazzin itu orang yang paling jenjang lehernya, bukan yang paling panjang. Kalau yang paling panjang itu jerapah. Masa orang jadi hebat gara-gara lehernya seperti jerapah? Enggak. Kita mengartikannya itu yang paling jenjang lehernya. Coba lihat. Saya ketika baca hadis itu saya lihat benar ya, Miss Universe ya, wanita tercantik di dunia. Coba lihat yang benang, lehernya itu jenjang. Jadi dia pakai baju masih ada lehernya. Jadi kalau dia pakai perhiasan masih kelihatan. Begitu juga ya, kalau di Jakarta nih abang none, di Jawa Timur ya cak ning ya. Kalau di Jogja itu mas, mbak ya. Semua di daerah itu punya pemilihan abang none gitu ya. Lihat yang menang, yang paling jenjang lehernya. Maksudnya apa? Cakep. Cakep. Nah, kalau kita ke Palestina, lihat wanita Palestina itu lehernya jenjang-jenjang. Dulu mualim pernah bilang, kalau mau lihat orang paling cantik itu orang Palestina. Cantik-cantik, karena dia putihnya kemerah-merahan dan lehernya jenjang. Coba lihat, bener cantik-cantik. Nah, ya, jadi jangan diartikan panjang. Sebab panjang itu jadi kayak jerapah gitu. Ya jelek lah kalau orang lehernya panjang. Jadi ganteng, muazzin itu ganteng nanti ya, lehernya jenjang. Wa awwalu man yuqdi lahu yaumal qiyamati asyuhada. Pertama orang yang akan ditetapkan oleh Allah pada hari kiamat itu ya asyuhada, ya orang-orang yang mati syahid. Itu orang yang paling cepat diselesaikan urusannya itu. Kan orang mati syahid yang mati di medan tempur ya, medan membela agama itu, pemeriksaannya itu udah masuk duluan, dia masuk surga duluan. Wal muazzinuna ba'dal anbiya'i, dan muazzin itu setelah para nabi. Nabi-nabi ya. Di belakang nabi itu muazzin. Ya. Kedudukannya luar biasa. Profesi yang kelihatannya sepele tapi dalam pandangan agama itu super baik ya. Jadi wal muazzinuna ba'dal anbiya'i, muazzin itu di belakang para nabi. Fayud'a muazzinal Ka'bati, maka dipanggillah muazzinnya Ka'bah ya, orang yang azan di Masjidil Haram. Wa muazzinu Baitul Maqdis, yang kedua muazzin di Baitul Maqdis ya, di Palestina. Summa tatabu'ul muazzinuna, kemudian berurutan muazzin. Nah, yang dilebihkan itu cuma dua.
Masjidil Haram dan Masjid Palestina. Bisa jadi setelah itu muazzinnya di Masjid Nabawi, kemudian masjid-masjid besar di negeri ini. Termasuk yang di kampung-kampung, yang di atas gunung, yang di pelosok-pelosok itu jadi satu, itu nanti dikumpulkan dalam satu barisan muazzin, ya. Mulia muazzin itu. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi dan 13 tahun ikut bersama Rasulullah. 13 tahun mengabdi kepada Rasulullah. Jadi tahu persis tentang ya kehidupannya Nabi itu. Apa kata dia? Lau kuntu muazzinan ya lama ya balaitu ala aghzu ya. Kalau dulu seandainya aku seorang muazzin ya, maka aku tidak akan memberikan perhatian untuk aku tidak berperang fisabilillah. Maksudnya begini, orang yang mulia tadi nomor satu, yang paling cepat diselesaikan itu di hari kiamat itu adalah para syuhada. Orang yang mati bela agama itu duluan tuh. Habis itu langsung masuk surga itu. Baru para nabi, baru para muadzin gitu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau dulu seandainya aku jadi muadzin, dari awal memang aku disuruh jadi muadzin gitu, terpilih jadi muadzin, maka aku tidak akan perhatian lagi kalau seandainya aku nggak ikut perang. Jadi nggak ikut perang nggak ada masalah, karena derajat muazzinnya sudah tinggi gitu. Jadi kan sahabat Nabi itu ikut perang, berani mati, mau mencari kemuliaan, supaya mati syahid itu dapat kemuliaan akhirat gitu. Nah, saking seringnya Ibnu Mas'ud mendengar tentang kehormatan muadzin ini, dia bilang, kalau dulu aku jadi muadzin, kan muadzin itu yang menentukan Rasulullah ya, disuruh coba, dan ini pengurus masjid harus segitu, yang azan itu harus diseleksi ya, siapa yang suaranya keras. Kalau dulu belum ada speaker, siapa yang suaranya keras, jauh suaranya, punya karakter, kalaupun tidak cakep tapi punya karakter umpamanya itu. Nah, itu yang dipilih. Kalau saja dulu aku kepilih jadi muadzin, aku nggak peduli seandainya aku nggak ikut perang katanya. Jadi udah yakin di akhirat itu dapat kedudukan muadzin itu. Ini mestinya bacanya, ngajinya ini banyak anak-anak muda sehingga gairah mau jadi muadzin ini ya. Ya, kan orang kadang-kadang sholatnya masih mau ya, tapi kalau udah qomat baru datang gitu ya. Kadang-kadang kalau subuh bahkan dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam ya. Pahalanya 3 tuh ya. Ya, jadi pahalanya besar sekali. Wan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan perkataan ini dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau kuntu muazzinan lamma balaitu alla ahujja wala a'tamira ba'da hajjatil Islam." Kalau dulu aku seorang muadzin, kata Sayyidina Umar, maka aku nggak perhatian seandainya aku nggak bisa bikin haji, aku nggak bisa bikin umrah ba'da hajjatil Islam, setelah diperintahkannya haji itu, nggak penting. Kenapa? Karena aku sudah punya kemuliaan sebagai muadzin. Ini 2 nih sahabat Nabi yang bersaksi, yang mengatakan seperti itu. Cuma di zaman Nabi nggak boleh.
Adzan itu sudah ditentukan orangnya. Ya. Bahkan Sayyidina Bilal ketika Nabi wafat, dia nggak mau azan lagi. Sehingga karena dia diangkat oleh Rasul, dia nggak mau azan di Madinah itu. Kemudian mau nggak mau orang yang lain yang azan, dia nggak mau azan. Pergilah dia, ada riwayat mengatakan dia ke Syria, ada yang mengatakan dia di Mesir. Suatu saat dia kangen sama Rasulullah, ingin ziarah ke makam Rasulullah. Datang dia ke Madinah, ziarah di makam Rasulullah. Cucunya Nabi, Hasan dan Husain tahu itu si Bilal. Ya, tahu itu Bilal. Maka dipanggil. Bilal menghormati karena ini kekasihnya. Ya, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ternyata Hasan dan Husain bilang gini, coba kau azan sekarang. Aku kangen mendengar azanmu itu. Bilal bilang, aku ini muazzinnya Rasulullah. Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, maka aku pensiun. Aku tidak mau azan. Enggak, aku minta sekali saja. Karena yang meminta adalah cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal pun azan untuk satu salat. Nah, itu tidak disebutkan itu salat apa. Dan ternyata Bilal tidak bisa menghabiskan azannya. Dia selalu ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar muazzinnya Rasulullah tidak azan kecuali buat Rasulullah itu. Dan dia kemana-mana dibawa. Jadi perang dibawa. Waktunya waktu salat suruh azan Bilal gitu. Pergi kemana lawatan gitu dibawa dia. Waktunya salat dia yang azan gitu. Emang muazzinnya Rasulullah. Sehingga kalau di masjid-masjid itu ditulis tuh muazzin pertama ditulisnya Bilal. Padahal Bilal itu nama muazzin ya. Ya, bukan nama profesi. Nama profesinya muadzin. Bilal itu nama orang ya. Jadi muadzin pertama, muadzin kedua gitu ya. Ya, saya dengarnya itu, bacanya itu pilih juga ya. Nggak mau dia, nggak mau azan karena aku diangkat oleh Rasul. Rasul sudah dipanggil, maka aku sudah pensiun gitu. Karena yang mendesak cucunya azan juga itu. Sayang kita nggak bisa dengar ya, nggak ada rekamannya gitu. Seperti apa azannya? Orang yang dipilih sama Rasulullah itu seperti apa azannya gitu. Nah kalau kita di Mekah sama di Madinah itu, Madinah punya khas sendiri, Mekah punya khas sendiri azannya. Nah yang asli dari yang Bilal itu yang mana gitu loh. Kan kalau di media sosial itu inilah azan ya dari zaman Rasulullah. Dari mana dalilnya, nyambungnya kemana ya, jangan jual cuma mencari like ya, mencari follower tapi dengan seperti itu jangan. Ini azan yang disukai Rasulullah, kapan ketemunya? Jangan ya, jangan begitu. Ya, kata Sayyidina Umar, seandainya dulu aku muazzin, aku nggak penting nggak bisa haji, nggak penting aku nggak bisa umrah. Kenapa tuh? Karena aku sudah punya kemuliaan sebagai muazzin. Cuma nggak boleh. Zaman Nabi itu nggak boleh. Ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan perkataan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma ata'assafu ala syai'in illa ana wadattu
anni kuntu sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-adzan lil Hasan wal Husain. Ya. Betapa sedihnya, ya, betapa aku sedih, ya, terhadap sesuatu itu, artinya tidak ada sesuatu yang lebih sedih gitu ya terhadap sesuatu itu, illa ana wadatku, kecuali bahwa aku suka, aku cinta, anni kuntu sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adzana lil Hasan wal Husain, bahwa aku minta Rasul untuk mengazankan telinganya Hasan dan Husain. Dia bilang enggak ada yang aku merasa pilu gitu mendengarnya, kecuali ketika aku minta kepada Rasulullah agar mengazankan telinganya Hasan dan Husain. Ya, kan cucunya Rasul itu. Dan Rasulullah penuhi hajatnya Ali bin Abi Thalib. Permintaan menantunya itu dipenuhi. Ya. Ini sebenarnya kalau di dalam ilmu hadis ini pentingnya ya. Begini Bapak sekalian. Kita kan sering segala sesuatu itu diukur, kalau tidak ada dalilnya maka itu dibilangnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, setiap yang sesat itu di neraka. Inilah hadis jebakan yang untuk merangkap orang-orang yang tidak sejalan dengan orang-orang yang memanfaatkan ini. Nah, sekarang saya mau memberitahukan, di dalam ulumul hadis itu salah satu sekarang yang berkembang adalah living Quran. Yang kedua living hadis. Maksudnya living itu begini, satu keadaan yang dulu di zaman Nabi itu ternyata berproses, dia berubah, dan itu mengalami perubahan dari ya pemahaman dan pengamalan yang dilakukan oleh satu situasi, satu kondisi. Itu namanya living Quran. Contohnya begini, living Quran. Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Sepakat kita. Al-Fatihah suratun minal Quran. Al-Fatihah itu satu surah dari Al-Quran. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat bagus tapi nggak baca Fatihah, nggak ada nilainya. Suatu saat, nah ini lihat nih ya, suatu saat sahabat Nabi itu, karena dia kan sama juga ustadz ya. Kita nih ustadz di sini, kita ustadz lokal gitu. Tapi lama itu nama kita itu suka disebut-sebut gitu di daerah-daerah itu. Nah dulu kira-kira, oh ini santrinya Rasulullah, ini sahabatnya Rasulullah, itu nama itu disebut. Salah seorang sahabat itu masuk ke kampung berdakwah gitu. Ada orang sakit maka dipegang tangannya, disuruh ke rumahnya. Anakku sakit, tolong diobati karena kau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Aku mohon agar kau bisa meruqyah agar anakku ini sehat. Kata si sahabat ini, bagaimana aku meruqyah, orang nggak diajarin sama Rasulullah bagaimana pengobatan ini, yang tibun Nabi itu nggak diajarkan. Cuma karena dia ditarik-tarik terus, akhirnya dia meminta air putih. Kemudian dibacakan Fatihah, bacain Fatihah. Setelah itu kasih minum, ya wanita itu suruh minum itu. Ternyata wanita itu sembuh dengan dibacain Fatihah itu sembuh. Maka dia dikasih uang, dikasih makanan, dikasih pakaian.
Dia lapar, dia mau makan nggak berani. Ini halal apa enggak nih? Uangnya kalau mau beli halal apa enggak nih? Maka makanan, pakaian, duit dibawa, balik lagi ketemu Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, ceritakan begini. Maka aku tidak bisa, maka aku membacakan Fatihah kepada orang sakit itu. Sembuh ya Rasulullah. Kemudian aku dikasih makanan ini, dikasih uang ini, dan dikasih pakaian ini. Aku tidak menggunakannya ya Rasul, karena aku takut ini tidak halal bagiku. Maka Rasulullah mengatakan halal. Qul halalun lak, halal untukmu. Dimakan kuenya, uangnya diambil, pakaiannya dipakai. Nah, ini namanya living Quran. Tadi Al-Fatihah untuk apa? Untuk salat. Berarti sekarang Fatihah untuk pengobatan. Ini namanya living Quran. Dulu bedanya ketika terjadi living Quran ini langsung tanya sama Nabi, gitu ya. Bedanya itu aja tuh. Nah, kalau sekarang berarti harus tanya kepada ulama yang benar-benar ahli hadis gitu. Nah, sekarang living hadis kita lihat nih. Jadi jangan mudah kita mengatakan orang itu bid'ah, living hadis gitu ya. Ini yang baru kita bahas nih. Di zaman Nabi itu awalnya kalau mau sholat berjamaah pukul lonceng, tang, pukul kentongan dari kayu gitu. Kalau maghrib, isya, subuh, api unggun. Jadi orang dari jauh tahu, oh ini udah maghrib, oh udah isya, oh udah mau subuh. Ini di zaman Nabi nih. Lama ini seperti ini. Maka ada dua orang sahabatnya, Umar ibnul Khattab dan seorang sahabat yang mimpinya lucu. Dua orang sahabat tapi mimpinya sama. Gitu. Datang orang dalam mimpi mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Dua-duanya ngomong, Sayyidina sama Nabi. Yang satu ngomong. Maka Rasul bilang, jadikan saja itu pengganti api unggun, pengganti lonceng, pengganti kentongan. Maka diseleksilah siapa yang suaranya tinggi, bagus, atau punya karakter enak didengar gitu. Jadi itu kalimat yang dari mimpinya Umar ibnul Khattab dijadiin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jadi. Berarti azan itu tanda masuk sholat setelah apa tadi? Setelah kentongan, ya, setelah lonceng, setelah api unggun. Pada perkembangannya, perjalanannya, sahabat Nabi itu di tengah padang pasir ketemu sama setan. Setan itu di zaman dulu dan sekarang juga kan suka lihat ya, melihat kuntilanak, melihat tambah gede. Ini sahabat ini di tengah padang pasir ketemu setan tambah besar. Dia bingung mau mundur, larinya jauhnya seperti itu, ke sono nggak ada pinggirnya, mau maju, setan itu tambah besar. Maka dia azan, orang bisanya azan, Allahu Akbar, dia merem terus, dia azan, dia melek, nggak ada. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku di tengah jalan ketemu sama setan, tambah besar menakuti, maka aku azan. Lalu kata Nabi, setan itu aku melek sudah tidak ada lagi. Maka Nabi mengatakan, anna syaitan iza sami'al adzan ya fayyamurru bid-durat. Setan kalau dengar azan dia akan lari terkentut-kentut katanya.
bukan lari doang, saking takutnya itu. Nah, ini living hadis namanya. Tadinya alat panggil untuk memberitahukan waktu sholat, jadi untuk mengusir setan. Ya, untuk mengusir setannya. Waktu Hasan dan Husain, Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, tolong azankan di kanan dan di kiri. Diazanin sama Rasulullah. Geser lagi dong. Azan untuk mengazankan telinga kanan dan iqamah telinga kiri bayi yang baru dilahirkan. Ini namanya living lagi nih. Terjadi lagi pergeseran pengamalan tuh. Kalau ditanya itu, kalau ditanya apa korelasinya bayi lahir dengan azan? Disuruh panggilan azan, dia belum wajib azan. Kan belum wajib azan. Maka ulama menganggap di situ azan bukan waktu sholat yang diberitahukan, tetapi untuk mengusir agar supaya setan tidak masuk lebih dulu ke bayi itu, maka diazankan. Karena dia baru pindah dari alam rahim ke alam dunia. Nah, terjadi lagi living Quran, orang meninggal dunia diazanin, bid'ah, dolalah. Kenapa? Mana dalilnya, mana hadisnya orang yang meninggal di kuburan diazanin? Nah, kalau orang mengerti tentang living Quran ini, maka dia ada yang disebut dengan kias jali. Hasan dan Husain itu diazankan agar supaya tidak terganggu oleh setan, karena baru masuk alam dunia dari alam rahim. Maka ketika dari dunia masuk ke alam kubur itu diazankan kembali dia, karena di situ tempatnya gangguan setan. Ini namanya living hadis. Jadi orang yang memahami ini living hadis nggak jadi masalah itu. Tapi bagi orang yang baca hadis dan dia tidak memahami tentang living hadis, enggak ada, beda, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak ada contohnya. Saya pernah nih diundang, ya, sama pejabat Pemda nih. Jadi di Pemda ini, di kantor gubernuran nih tinggi derajatnya. Waktu ibunya meninggal, ya, waktu itu saya belum sesibuk sekarang tentunya. Dia bilang ini, Pak Ustadz, nanti dikuburinnya di Tanah Kusir. Nanti ibu saya cukup didoakan saja, jangan diazankan, jangan diiqamatkan. Saya tanya gitu, emang kenapa Pak? Enggak, menurut guru saya tidak boleh, karena tidak ada dalilnya, karena tidak ada nasnya yang menyatakan bahwa Nabi mengazankan orang yang di dalam kuburan. Dalam arti gak ada masalah. Kalau lu suruh azan, gua azan, cuma gua kotor gara-gara gini, baju gua kagak kotor ini. Kalau cuma suruh doa doang mah. Nah, saya jaga hubungan baik karena dia pejabat gitu ya. Orang tuh ada yang sampai begitu, sampai dipesenin jangan diazanin gitu loh. Padahal kalau kita belajar tentang living Quran, living hadis, gak ada masalah. Nah, jadi betapa pentingnya belajar hadis itu harus menguasai ulumul hadis. Ya, dan sekarang sudah banyak ulumul hadis itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu bahasa Arab harus bisa bahasa Arab dulu baru bisa ulumul Quran, ulumul hadis, living Quran semuanya berbahasa Arab. Sekarang sudah berbahasa Indonesia, kok masih kenceng-kenceng aja. Udah dibaca belum kitabnya? Jangan kenceng-kenceng, ntar ditunjukin malu. Ya, jangan kenceng-kenceng. Nah, apakah ulama-ulama yang dahulu itu bodoh?
lebih pinter orang ini gini. Yang enggak lah. Cuma S1 seberapalah pinter. Nah, jadi kadang-kadang nakar. Jadi jangan mengukur dalamnya laut ya dengan membawa galah yang untuk mencari dasarnya. Jangan begitu, ilmu nggak sampai ya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min madinatin yaksurul muazzinuna fiha illa qalla ya burduha. Tidaklah satu Madinah, satu negeri, yaksurul muazzinuna fiha, yang banyak muazzin di dalamnya, ya illa qalla burduha, kecuali sedikit dinginnya. Nih, apa hubungannya azan sama cuaca? Iya, orang nih ya, kalau di daerah itu banyak orang yang azan, banyak muazzinnya, artinya banyak orang yang sholat yang azannya, dinginnya tidak terlalu dingin. Hubungannya apa? Azan sama cuaca gitu. Tetapi Nabi yang mengatakan itu. Berani kita tidak percaya sama ucapan Nabi? Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya sama hadis, kafir dia, murtad hukumnya. Nah, ini yang mesti kita ya banyak belajar. Jadi ngaji itu jangan cuma satu guru, nggak boleh, bahaya. Ngaji di sini semuanya ngaji itu, sehingga kita menjadi dewasa dengan banyak mengaji, sehingga kita bisa menjadi menambah wawasan dan otak kita juga mendapatkan pencerahan. Oh, kalau ini berarti ini begini, ini begini ya. Jadi nanti kita akan bisa memilah-milah, jadi bijak ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu satu keniscayaan. Kalau nggak ada siang, nggak ada malam, betapa pusingnya orang. Siang dan malam itu perbedaan, tapi perbedaan itu menguntungkan buat manusia. Waktunya istirahat, waktunya cari kerja. Laki sama perempuan itu perbedaan, tapi perbedaannya itu menguntungkan. Kiri, kanan, atas, bawah, itu perbedaan. Justru kalau satu warna, Tuhan tidak mampu. Kenapa? Bisanya cuma itu doang. Banyaknya varian-varian yang diciptakan oleh Allah menunjukkan Allah itu maha kuasa. Begitu juga ketika orang beda pendapat, 4 mazhab itu beda pendapat, kagak ada yang ribut 4 mazhab ini. Enggak ada yang mengkafir-kafirkan dan tidak ada yang memasuk-masukkan ke neraka, enggak ada 4 mazhab ini. Nah, inilah yang mesti kita bersikap dewasa ya, bersikap ilmiah mensikapi perbedaan-perbedaan pendapat. Yang nggak boleh itu melakukan sesuatu itu nggak ada ilmunya. Nah, itu yang nggak boleh. Sepanjang ada ilmunya boleh dilakukan. Waruya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengundang resmi ya, besok hari Minggu besok, yang hadir maupun yang tidak hadir disampaikan, saya ngundang untuk Maulid Nabi di pesantren As-Safinah ya,
Nanti ada Kiai Sarip Matnaji, Hasan Khan ya, dan Habib Guys, dan ulama-ulama lain insyaallah hadir ya. Ustaz Lutfi, Kiai Munahar Mukhtar insyaallah pada hadir. Jadi bapak-bapak besok hari Minggu jangan sakit ya, jangan sakit, jangan meninggal besok. Kalau tetangganya juga diberitahukan, diumumin hari Jumat, jangan meninggal tanggal 18. Jadi kalau mau meninggal tanggal 19, tanggal 20 ya, supaya bisa kumpul bersama ya. Bisa nggak meninggal? Ya nggak bisa, itu cuma peribahasa ya, saking diarepin. Baik, jemaah dan